Sidang pemakzulan Presiden berlangsung hingga malam hari di Senat Amerika Serikat. Tokoh Partai Demokrat dan Partai Republik berdebat seru. Selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter VOA Nova Purwadi dari Washington DC, Amerika Serikat. Nova, apa saja agenda sidang pemakzulan di Senat kali ini? Ya, masih berlangsung, Mas. Ini menarik sekali karena sidang diawali pada sekitar 12 siang tadi waktu Washington DC, tepatan dengan 12.30 tengah malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sidang ternyata akhirnya sekarang menembus tengah malam waktu Washington DC. Dan ini membahas prosedur juga masalah main dalam sidang pemakzulan Presiden Donald. Partai Demokrat kalah dalam voting untuk bisa menghadirkan sanksi dan selama ini atau tidak partisipasi oleh Presiden Donald Trump dalam proses pemakzulan ini. Ketujuh amandemen ini antara lain ingin menghadirkan saksi dari staf Presiden Donald Trump dan juga kesaksian dari sejumlah pejabat DepLu dan juga Dephan Amerika Serikat yang bisa mengetahui atau bisa memberi kesaksian baru seputar percakapan telepon Presiden Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang ditengarai merupakan pelanggaran hukum Amerika Serikat karena Presiden Trump menahan bantuan bagi Ukraina agar bisa menekan Zelensky untuk menyelidiki lawan politiknya, yakni Joe Biden dan putra Joe Biden, Hunter Biden, yang bekerja saat itu untuk sebuah perusahaan energi Ukraina. Dan ini adalah sejumlah kesaksian dan sejumlah dokumen-dokumen yang diminta oleh Demokrat. Dan menariknya voting untuk prosedural ini umumnya 53 senator Partai Republik menolak untuk menghadirkannya dalam voting kali ini dan 45 senator Partai Demokrat mendukungnya dengan dukungan 2 senator independen. Sehingga pemilihan suara kali ini berlangsung sangat partisan dan sangat seru dan juga sangat panas. Bedanya dengan proses pemakzulan saat di DPR, Presiden Trump di sini diwakili oleh perwakilannya, sejumlah perwakilan hukumnya yang mengajukan argumen yang menyatakan bahwa pemakzulan ini tidak patut terjadi. Sementara DPR diwakili oleh 7 anggota senior yang disebut sebagai managers. Mereka ini dipimpin oleh Adam Schiff yang merupakan ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat yang mengawali proses pemakzulan, proses dengar pendapat di DPR Amerika Serikat dan akhirnya memimpin dan menghasilkan keputusan yang akhirnya bergulir di sidang paripurna dan berakhir dengan persetujuan hampir mayoritas anggota DPR Amerika untuk memakzulkan Presiden Trump yang kini akhirnya bergulir di Senat, Martin. Ya, Nova, menarik kalau kita lihat bagaimana respon dari Trump sendiri. Saat ini Trump berada di Davos untuk mengikuti World Economic Forum. Kemudian selama ini juga ketika ada respon terhadap pemakzulan atau impeachment, pasti Trump selalu melakukan adanya perlawanan balik melalui tweet-tweetnya. Adakah respon saat ini yang disampaikan oleh Presiden Trump terkait dengan proses yang sedang berlangsung di sana? Ya, seperti Anda sebutkan, ia berada di World Economic Forum di Davos dan ia tidak banyak mengomentari secara spesifik sidang pemakzulan yang sedang berlangsung di Senat Amerika Serikat. Ia hanya sekali menyebutkan bahwa ia kembali pada tuduhannya bahwa ini adalah sebuah hoax, adalah sebuah kebohongan yang disampaikan kepada dirinya. Dan juga ia sempat men-tweet bahwa orang patut membaca transkrip dari pembicaraan teleponnya dengan Presiden Zelensky begitu. Jadi pendirian Presiden Trump dalam hal ini masih sama dengan yang dulu, hanya saja ia kini berpartisipasi apalagi karena Senat ini dikuasai oleh rekan-rekan separtainya, Partai Republik, dan juga Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell dari Partai Republik telah menyatakan akan bekerja sama dengan Gedung Putih dalam menyelenggarakan sidang ini. Sesuatu yang membuatnya banyak dikritik oleh anggota Partai Demokrat yang menganggapnya mana bisa senator Partai Republik menjadi juri yang partisan bila mereka mengatakan berkoordinasi dengan sang terdakwa seperti itu, Marvin. Iya, kiranya berapa lama sidang ini akan berlangsung, Nova?
Ya, bila kita melihat sidang pemakzulan terakhir untuk Bill Clinton pada tahun 1999, maka sidang tersebut berawal pada awal Januari dan berakhir pada 12 Februari, sekitar sebulan. Tapi itu terjadi karena DPR saat itu langsung menyampaikan pasal-pasal pemakzulan kepada Senat. Seperti juga keputusan pemakzulan terhadap Presiden Trump, DPR kali ini juga mencapai kata akhir pada pertengahan akhir Desember menjelang Natal. Tapi kali ini Ketua DPR Nancy Pelosi yang merupakan anggota senior Partai Demokrat akhirnya tidak segera menyerahkan pasal-pasal pemakzulan kepada Senat karena menunggu bisa mendapatkan konsesi dari Mitch McConnell, ketua mayoritas Senat, agar bisa menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang bisa membuat pengadilan atau sidang ini berlangsung lebih imparsial dan juga lebih substantif begitu. Bukan hanya sekedar terburu-buru menyidangkan dengan hasil yang sudah diketahui bahwa dengan 53 senator Partai Republik tentu bisa mengganjal upaya untuk memberhentikan Trump di Senat begitu. Jadi kita belum mengetahui sampai kapan akan terjadi. Bila seperti sidang pemakzulan Bill Clinton, maka akan berlangsung sekitar 1 bulan. Tapi dengan penundaan penyampaian yang akhirnya baru sekarang ini disidangkan, mungkin baru pertengahan Februari atau bahkan akhir Februari, atau bila Mitch McConnell akhirnya sukses menggolkan berbagai prosedurnya, maka mungkin bahkan bisa lebih cepat, bisa 2 minggu, 3 minggu, bisa tercapai kata akhir dan keputusan dari Senat begitu, Marvin. Ya, menarik, kita akan ikuti seperti apa tentunya perdebatan antara kedua kubu di sana ya. Terima kasih Nova Purwadi, VOA untuk informasinya.